Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian akidah, buku panduan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh ulama yang ahli di bidangnya. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Buku ini sangat bagus sekali dikaji kaum muslimin karena mengingat banyak sekali pembahasan-pembahasan penting yang ada dalam buku ini. Ditambah lagi dengan bahasa yang sangat mudah difahamin, maka selayaknya sepatutnya buku ini dipelajari. Nah, khad fillah zanallahu wa yakum, kita sampai di pembahasan tentang as-sihru, sihir, penyihir, berkaitan tentang sihir, penyihir, dan hal-hal yang menyerupai sihir. Sihir ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum merupakan azaim wa uqad yunfathu fiha, ikatan atau buhul yang ditiup padanya, dan bacaan-bacaan yang digunakan oleh penyihir tersebut. Ini hakikat sihir pada awalnya. Jadi sihir, kalau ditanya sihir apa itu sihir dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu agama, akidah. Sihir adalah ikatan atau tali atau pintalan yang ditiup padanya dengan bacaan-bacaan si penyihir tadi. Dengan bacaan-bacaan si penyihir tadi. Dan sihir ini memiliki hakikat. Sihir itu ada. Sihir itu ada. Kita harus yakin. Terkadang dengan izin Allah, tiupan penyihir tadi ke tali atau buhul tadi bisa mencelakai badan seorang, bisa mencelakai hati seorang. Bahkan bisa membuat perceraian antara suami istri. Bahkan bisa melanggengkan kembali hubungan suami istri itu dengan sihir. Baik ikatan tersebut berbentuk manusia maupun tidak. Karena ada beberapa penyihir, mereka membuat pintalan seperti manusia, kayak boneka seperti itu. Tapi sama tetap, karena intinya adalah ikatan yang ditiup menggunakan perkataan mereka, bacaan mereka. Dengan meminta bantuan kepada jin-jin. Dan sihir ini nyata. Berapa banyak dengan izin Allah orang yang sakit. Bahkan berapa banyak dengan izin Allah, dengan guna-guna, dengan sihir, dengan pelet, dengan santet, dapat berujung kepada kematian. Dan kita saksikan, baik zaman sekarang, tahun 2020, atau tahun-tahun sebelumnya, atau puluhan tahun sebelumnya. Dan sihir ini merupakan perbuatan syaitan. Orang tidak akan pernah sampai ke derajat penyihir sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mendekatkan kepada jin-jin atau menurut anggapan mereka roh-roh yang dapat memberikan kemampuan. Dan wajar saja karena Rasulullah SAW menggabungkan atau meletakkan penempatan kalimat sihir jatuh setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 yang membinasakan, itu kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Wa ma hunna?" Atau ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 7 yang membinasakan ini? Dan Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, was-sihr, dan sihir. Sihir menempati posisi kedua setelah syirik. Karena tidaklah dukun atau penyihir dia melancarkan misinya kecuali dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Baik menyekutukan Allah dengan jin atau dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan 7 membinasakan yang lainnya adalah bunuh diri. Bukan bunuh diri, membunuh jiwa seorang muslim tanpa hak, asal membunuh orang lain padahal tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau misalkan orang membunuh orang lain akibat karena orang tersebut membunuh saudaranya semuslim dan sudah dijatuhi hukuman mati, ya ini hak, boleh membunuh orang tadi. Tapi kalau jika tidak boleh, itu 7 yang membinasakan. Kemudian memakan riba. Memakan riba ini termasuk perkara yang membinasakan seorang. Harus dihilangkan, jauhi riba. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, tidak boleh. Wa tawalli yaumaz zahf, mundur dari peperangan ketika sudah berkecamuk. Kemudian wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang wanita yang baik-baik berzina. Nah, lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, nyihir dan sihir merupakan salah satu dari 7 yang membinasakan seorang, maka selayaknya harus dihindari. Dan sihir ini berbahaya. Sihir ini berbahaya karena dengan sihir, dengan mempelajari sihir, dengan mengajarkan sihir, seorang akan menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Sihir berbahaya, penyihir berbahaya, mengajarkan sihir berbahaya, mempelajari sihir berbahaya, dan semuanya ini dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Lihatlah Allah SWT berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang Yahudi, mereka mengikuti apa yang dipelajari oleh setan-setan, jin-jin yang jahat. Syaitan itu jin-jin yang kufur, jin-jin yang tidak beriman kepada Allah, maka disebut dengan syaitan. Ala mulki Sulaiman,
di masa kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau memiliki kerajaan yang luar biasa Allah berikan, yang Allah tidak berikan kepada selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya Nabi Sulaiman mampu mengendalikan semua kalangan jin. Kemudian ada beberapa jin yang menyeleweng, gak mau mengikuti petunjuk Allah, mempelajari sihir dengan buhul-buhul kemudian ditiupkan satu sama lain. Mereka saling mempelajari satu sama lain, saling mengajarkan. Tapi Nabi Sulaiman manusia biasa, tidak bisa langsung menghancurkan semuanya, nggak boleh. Nabi Sulaiman hanyalah sebagai memberi peringatan. Nabi Sulaiman sudah memperingati, jangan kalian berbuat sihir, nggak boleh, ini haram. Nah, karena sihir menurut Nabi Sulaiman termasuk hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus tinggalkan. Nggak boleh seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma kafara Sulaiman. Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam, tidak keluar dari tauhid. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setannya lah yang telah berbuat kafir. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasannya sihir itu kekufuran. Penyihir orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Kalaupun ada dukun yang mempelajari hal seperti ini, dia telah kafir. Dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan seseorang atau jin tadi atau Nabi Sulaiman, kalau mempelajari sihir akan meniadakan tauhid mereka kepada Allah. Ketika seorang sudah keluar dari agama Islam dan diputuskan, maka dia dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya dari agama Islam keluar ke agama yang lainnya, faqtuluh, bunuhlah. Bunuh. Lantaran penyihir, mereka telah kufur, telah mendustakan Allah, mendustakan ayat Al-Quran. Kufur mereka. Lihatlah, Allah sampai mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir lantaran pelajari sihir, tetapi justru setan-setannya lah yang kafir. Dan Allah lanjutkan, yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yang mana setan-setan itu mengajari sihir kepada manusia. Jadi setan ini mereka satu sama lain saling mempelajari. Kemudian setelah mereka saling mempelajari, mereka mengajarkan pada orang-orang. Di zamannya Nabi Sulaiman. Lihat ini. Yang mengatakan siapa itu? Yang mengatakan Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah? Allah zat yang mengetahui segala sesuatu. Allah Maha hidup. Allah menyaksikan kejadian. Jadi sihir itu tidak baik. Penyihir tidak baik. Harus ditinggalkan. Orang-orang Yahudi mereka tidak hanya mempelajari sihir dari dari setan, dari jin yang jahat. Tapi mereka pun juga mempelajari dari dua malaikat. Allah lanjutkan, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Orang Yahudi mereka juga mempelajari apa yang Allah berikan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, di Irak daerah sana. Dua malaikat yang bernama Harut, yang satunya Marut. Lihat orang Yahudi
mereka mempelajari sihir. Setelah mereka mempelajari, mereka mengajarkan orang-orang dengan sihir. Sehingga sebagian penyihir dari kalangan Yahudi Madinah, mereka mampu menyihir Nabi SAW. Labid bin A'sam menyihir Rasulullah SAW, guna-guna Nabi Muhammad SAW. Hingga dari sini orang Yahudi kafir. Karena Allah dengan jelasnya mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir lantaran mempelajari sihir. Tetapi itu jin-jin yang jahat, setan-setan yang dalam kuasaan Nabi Sulaiman, mereka lah yang telah kufur karena mengajarkan sihir kepada orang-orang. Kalau ada orang yang mengajarkan sihir, penyihir kepada murid-muridnya, maka jelas ini merupakan kekufuran. Tidak boleh. Baik berkedok ustadz maupun yang lainnya, atau berkedok bela diri atau yang lainnya, intinya sama. Penamaan tidaklah penting, yang penting adalah hakikatnya. Ketika hakikatnya sihir, maka jelas ini kekufuran. Orang yang mempelajarinya kafir, orang yang mengajarnya kafir. Yang mengatakan bukan ana, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Baqarah ayat 102. Tetapi bedanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dua malaikat ini ketika mengajari sihir, dan memang sengaja Allah ciptakan kedua malaikat ini untuk menguji orang-orang, menjadi jalan dipermudahkan kesesatan bagi orang-orang. Malaikat tersebut sebelum mengajari mereka mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah malaikat Harut Marut mengajari seorang manusia sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami berdua ini merupakan cobaan bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Gak boleh kita bertanya kenapa sih Allah pakai acara menciptakan dua malaikat yang sihir, gak boleh. Karena Allah pencipta, gak boleh ditanya. Tentunya semua ciptaan Allah memiliki hikmahnya. Lihat yang tadi, dua malaikat tadi mengatakan apa? Kami hanyalah cobaan bagi kalian. Ini makhluk Allah yang bisa bicara. Dan Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang tidak berbicara. Yang itu sebenarnya buat fitnah. Dan itu kembalikan perorangan. Kalau ada orang yang akalnya lurus, dia tidak akan mendatanginya. Tapi kalau akalnya sudah rusak, dia akan mendatanginya. Adanya tempat-tempat kesyirikan, adanya tempat-tempat yang sia-sia, adanya pohon-pohon yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Sudah tahu di situ apa? Rusak, banyak ini. Jangan antum datangi. Karena setiap manusia memiliki kehendak untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan sebagian makhluknya yang tidak berbicara sebagai fitnah jalan menuju kekufuran, maka di sini juga Allah SWT menciptakan makhluknya yang dapat berbicara. Kemudian mengatakan kalian jangan kufur dengan mempelajari sihir. Lihatlah, Allah mengulangi sekali lagi tentang kekufuran sihir. Menunjukkan betapa pentingnya permasalahan ini. Tapi anehnya sekarang banyak sekali yang mempelajari sihir dengan berbagai macam tujuan. Kekebalan lah, ini itulah, ini itu. Bahaya.
Tetapi mereka pun maksa, orang-orang Yahudi maksa. Fata'allamuna minhuma. Mereka mempelajari sihir dari kedua malaikat tadi. Mengisyaratkan bahwasannya setiap manusia memiliki kehendak. Orang Yahudi pun juga memiliki kehendak. Tidak dipaksa oleh Allah SWT untuk mempelajari sihir. Sihir apa ya ikhwah? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Orang Yahudi mereka mempelajari sihir yang dapat memisahkan seorang istri dengan suaminya atau suami dengan istrinya. Kemudian Allah SWT lanjutkan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka para penyihir tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak bisa memberikan musibah bencana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya hanyalah sebab. Seperti obat. Obat kalau diminum, kalau dengan izin Allah sembuh orang yang minumnya. Sama sihir itu juga sebab. Kalau Allah izinkan, Allah sihir tersebut bisa mempengaruhi seseorang. Jika Allah tidak mengizinkan, maka Allah SWT tidak akan memberikan kemudaratan pada orang lain yang diguna-guna. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan para penyihir mereka mempelajari apa yang memudarati mereka. Mereka mempelajari sesuatu yang dapat memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli, yang mempelajari sihir, dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Mereka sendiri memahami orang-orang Yahudi. Kalau mempelajari sihir, gak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Nah, tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Karena orang tersebut telah kufur, telah keluar dari agama Islam. Keluar dari mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang sudah keluar dari agama Islam, bagaimana dia akan beruntung di akhirat? Karena di akhirat milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik perorangan. Semuanya milik Allah. Kalau Allah saja sudah disekutukan, gimana mau bisa? Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Dan sihir ini ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum sangatlah berbahaya. Orang yang mempelajari sihir tidak akan pernah beruntung sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Allah tadi mengatakan apa? Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sungguhnya orang-orang Yahudi telah meyakini bahwa barang siapa yang mempelajari sihir, dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dalam ayat yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Para penyihir itu tidak akan pernah sama sekali sukses, beruntung dimanapun mereka berada. Keuntungan yang mereka dapatkan itu hanyalah sementara.
keuntungan yang tidak hakiki, keuntungan sementara. Dan hukuman para penyihir ditebas leher, dipenggal. Kalau sudah terbukti dari pengadilan bahwasanya si fulan telah melakukan sihir, telah mengguna-guna fulanah atau fulan yang lainnya, atau terbukti si fulan sudah mempelajari dan mengajarkan sihir, maka hukumannya kalau sudah dijatuhi penggal lehernya. Karena tadi Allah sudah mengatakan penyihir itu keluar dari agama Islam. Dan Rasulullah juga mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahiri darbatun bis-sayfi. Hukuman bagi para penyihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ingat, para penyihir umum, tidak cuma gurunya, tapi murid-muridnya yang mempelajarinya harus dipenggal lehernya. Dan telah sahih dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab telah mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Maka para sahabat pun membunuh 3 tukang sihir. Dibunuh, menunjukkan pemahaman para sahabat, barang siapa yang mempelajari sihir maka dia telah keluar dari agama Islam dan dia harus dijatuhi hukuman mati, dipenggal lehernya. Umar bin Khattab membunuh 3 tukang sihir. Dalam Sahih Bukhari yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, Hafsah radhiyallahu anha, putri dari Umar bin Khattab, kakak dari Abdullah bin Umar, istri dari Rasulullah SAW. Beliau Hafsah telah memerintahkan untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya. Maka dibunuhlah budak tersebut. Hafsah pernah disihir sama budaknya perempuan. Kemudian ketahuan dan Hafsah pun menyuruh membunuh si budak perempuan tadi. Dibunuhlah sama Hafsah. Kemudian riwayat lain juga sebutkan dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah telah membunuh penyihir. Kalau agama Islam ditegakkan saat ini, banyak yang harus dibunuh, tukang-tukang sihir. Tidak hanya dukun saja, tapi murid-muridnya. Dengan berbagai alasan dan dalih yang mereka kemukakan. Tujuannya untuk inilah, pelindunglah, ini itu, sihir semuanya. Karena kaitannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah beliau mengatakan, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 sahabat Nabi, yaitu Umar, Hafsah dan Jundub. Hukuman mati. Dan ini jelas sekali 3 sahabat Nabi menghukum mati para penyihir yang ada di zaman dahulu. Tetapi kalau kita perhatikan saat ini, sangat miris, sangat disayangkan. Orang-orang justru malah menyukai sihir dan penyihirnya. Ingat, penamaan tidaklah penting, yang penting adalah hakikatnya.
Orang-orang awam mereka tertipu dengan para pesulap, para penyihir, para dukun, para yang lainnya. Bahkan orang-orang awam mengira bahwasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat menghibur mereka, membanggakan pesulap ini di atas pesulap yang lainnya, membanggakan penyihir ini dengan penyihir yang lainnya. Bahkan sebagian yang memiliki kekayaan menjadikan kesempatan khusus bagi siapa yang sihirnya paling bagus, paling memukau, akan mendapatkan hadiah. Terbukti ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Ini merupakan kesyirikan. Karena nggak ada orang yang sampai ke derajat itu kecuali telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia mengaku sholat, walaupun dia hanya mengatakan ini trik kok, ini itu kok, ini itu kok, ini itu kok. Anehnya yang hadir ribuan, puluhan ribu. Ini menunjukkan kelemahan, kekurangan atau tidak tersebarnya akidah tauhid yang benar. Gimana pendapat antum kalau Rasulullah masih hidup, kemudian para sahabat masih hidup, dipenggal semuanya itu, menghabiskan dana, menghabiskan waktu hanya untuk menghadiri para penyihir. Subhanallah. Mereka berbangga, berfoto. Dan ini sangat miris, mengecewakan sekali. Kok sampai seperti itu? Membanggakan penyihir satu dengan penyihir yang lainnya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan tentang an-nusyra. Nusyra. Dalam ilmu akidah, nusyra itu adalah menghilangkan sihir satu dengan sihir yang lainnya. Atau orang terkena sihir kemudian diobati dengan sihir yang lainnya juga. Maka itu disebut dengan apa? Nusyra. Menghilangkan sihir dengan sihir yang lainnya. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama jelaskan di sini halus sihr 'anil mashhur bi naw'in min al-ilaj wa ruqyah. Nusyra intinya adalah kalau di sini menghilangkan sihir dari tubuh seorang. Entah dengan sihir juga atau yang lain. Jika menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa, maka ini jelas hukumnya haram. Menghilangkan sihir, jampi-jampi, santet dengan santet yang lainnya, ini hukumnya tidak boleh, haram, kesyirikan, harus ditinggalkan, kekufuran. Tapi jika menghilangkan sihir dengan meruqyah, dengan membaca al-mu'awwidzat, doa-doa yang diperbolehkan seperti ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan yang lainnya, maka tidak masalah, boleh hukumnya. Nah,
Dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara." Man 'aqada 'uqdah, barang siapa yang memintal suatu pintalan, jadi mengikat suatu ikatan. Thumma nafasa fiha, kemudian meniupnya, meniup dengan keluar sedikit air liurnya. Nafasa itu artinya meniup, tapi dengan sedikit banget ada keluar air pada pintalan tersebut, ikatan tersebut. Faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang telah berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Ini adalah Rasulullah SAW dengan fasihnya kita dilarang untuk melakukan perbuatan sihir. Rasulullah menyebutkan bahwasanya penyihir itu atau sihir itu merupakan kesyirikan. Dan Allah saja melarang kita untuk mempelajari sihir. Bahkan Allah menyuruh kita untuk berlindung kepadanya dari perbuatan para penyihir. Nah, kok malah menghadiri perkumpulan penyihir, menghadiri perlombaan para penyihir? Kan aneh. Larangan Allah SWT sudah jelas sekali, dilarang. Tapi ini malah berbuat yang aneh dengan menghadiri perkumpulan penyihir, menonton acara penyihir, menonton film-film sihir. Ya, Allah saja menyuruh kita untuk berlindung dari para penyihir. Lihatlah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasid wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah merintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari syarrin naffatsat, keburukan para penyihir yang meniup, fil 'uqad, di buhul-buhul, di tali-tali. Maka kita nggak perlu menghadiri kajian, menghadiri perkumpulan para penyihir, menonton video atau konten-konten yang berbau penyihir. Tidak perlu, tinggalkan. Merusak akidah semuanya. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari guna-guna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan berikan taufik kepada kita untuk selalu memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.